berpikir begini, kecuali di paket daun. Dia punya wakil, dia mengerti hukum. Jadi mudah-mudahan pemimpinan daun ke depan satu persatu permasalahan di kota ini kita perbaiki, kita tata betul-betul sehingga kita menjamin kepastian hukum dari setiap masyarakat itu sehingga mereka ke depan bisa nyaman. Bagaimana kita bisa terbitkan sertifikat ada di kawasan ini? Pertanahan juga tidak mungkin gas keluar kalau dia di kawasan. Ini rumus. Jadi siapa yang berpikir itu? Harus pemerintah. Kita mengharap ini masyarakat, sedangkan dia punya kehidupan sehari-hari saja masih terbatas. Oleh karena itu siapa yang berpikir itu harus dia punya pemerintah. Hal yang sama juga di bidang pemerintahan yang baik dan benar. Kita di 100 hari program kerjanya Daud ke depan harus menata semua dinas pelayanan itu harus kita jamin bahwa orangnya harus tepat yang memimpin instansi yang merupakan pejabat-pejabat pemerintahan. Selamat malam Abang. Kita lanjut apa ya? Nah, menjadi hal yang menjadi catatan untuk Daud, Bapak-Bapak. Jangan ragu, Daud itu pasti akan melaksanakan pemerintahan yang baik dan benar. Karena kenapa? Ketika kami berjuang seperti ini menjangkau semua lapisan masyarakat di seluruh Sumber Timur, kami tidak membebani yang namanya eselon 2, eselon 3, eselon 4 untuk pembiayaan kami untuk mengadakan kampanye atau pertemuan untuk menyosialisasikan paket Daud. Tetapi kami murni, sekali lagi kami paket Daud murni hanya memiliki donatur, yaitu masyarakat Sumber Timur yang menjadi donatur utama kami. Meledak bersama. Meledak. Beda dengan paket lain, dia donaturnya ada di sokong ini, di sokong sana, sokong kontrak. Pasti meledak. Jadi kalau paket Daud murni dari akar rumput. Tetapi yang perlu kita doakan orang yang berbaik hati, temannya saya punya bapak di depan ini, temannya Abah Gader yang baru sampai, yaitu Bapak Said Abdullah. Kita doakan beliau umur panjang, sehat selalu, banyak rezeki. Karena dia yang mau melihat Sumber Timur ini supaya lebih baik ke depan. Beliau yang mendorong kami, yang memberi semangat kami sehingga kami sampai pada titik hari ini. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, bahkan mimpinya beliau banyak agenda-agenda besar di Kabupaten Sumber Timur ini yang direm sementara waktu. Dia bilang harus tunggu David Wadu jadi Bupati Sumber Timur sebagai pemimpin yang jujur, sebagai pemimpin yang rendah hati. Nomor 2 Bapak ya? Hidup nomor 2. Kalau bukan David yang jadi, maka berpotensi proyek-proyek mega proyek yang terjun ke Sumber Timur akan dibatalkan, dipending. Tetapi kalau David Wadu yang menjadi pemimpin yakin dan percaya, termasuk itu tambak udang panahnya bersama, itu koneksi antara David Wadu secara pribadi dengan Bapak Said Abdullah. Itu dia punya proyek mega proyek teman-teman. Kasih naik ini air laut dari Muara Yumbu dengan Muara Katumbun bawa ke darat dengan luasnya itu 1.725 hektar. Dia merekrut tenaga kerja itu 6.280 orang. Hal yang sama, gaji minimal itu yang kerja di tambak udang itu 6 juta rupiah per orang. Itu Bapak Mama bayangkan kalau jadi ini proyek, dia membawa penghasilan setiap tahunnya itu ketika dikembangkan yang gudang Manami itu dia minimal dia harus 52.000 ton lebih tiap tahun yang menjadi outputnya. Dari hasil itu pajak terhadap daerah kita itu estimasinya 200 miliar per tahun.
Bapak Mama ini bayangkan, kita selama ini kalau memahepang dagahana hidup. Begitu susahnya kita memikirkan orang punya nasib kerja di mana. Bahkan ada yang pergi kerja di Bali, pergi kerja di Jawa, di Malaysia dan lain sebagainya Kalimantan. Tetapi dengan kehadiran kepemimpinan Datuk Wadu ke depan, kita yakin dan percaya akan kasih turun sangat drastis itu angka pengangguran di Sumba Timur. Siapa yang menjadi target untuk kerja di situ? Tentunya semua warga masyarakat Sumba Timur yang memenuhi persyaratan. Apakah lawan politiknya Daud nanti bisa kerja? Bisa. Karena Daud mengusung salah satu kepemerintahan Daud harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak ada main-main. Pemerintahan yang bersih itu harus bebas dari korupsi. Pemerintahan yang bersih itu harus bebas dari kolusi. Pemerintahan yang baik itu harus bebas dari yang namanya nepotisme. Karena saya bupati, karena saya wakil bupati. Contohnya ya, saya punya adik itu pegawai negeri, dia sarjana pertanian, saya taruh dia di kesehatan. Nyambungnya di mana Bapak Mama? Tidak nyambung. Di pemerintahan Daud ini yang menjadi catatan begitu. Hal yang sama juga pemerintahan Daud membawa kedamaian bagi seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kabupaten tercinta. Jangan sama selama ini PNS itu hidup di bawah tekanan, hidup di dunia ketakutan, hidup di dunia kecemasan. Kalau saya tersalah goyang, jangan sampai saya dikasih pindah di saluran. Jangan sampai tersalah omong politik. Contohnya kita ada hari ini, malam ini kita kampanye. Ada pegawai negeri yang lewat, ada mata-mata, woi dia ikut kampanye Daud. Tapi dia lewat karena ini jalur umum di depan. Kirim nama di PKD, mutasi dia taruh di saluran, taruh di Madunala. Di bawah pemerintahan pakai Daud ke depan tidak boleh itu terjadi. Bahkan di debat kandidat kemarin saya mampu menjelaskan secara terang benderang kenapa terjadi stigma di Sumba Timur ini sebanyak 9M. Dana pokok, dana biaya operasional kesehatan itu sisa di tahun anggaran itu sebesar 9M. Mestinya itu harus terserap di semua puskesmas ini biaya. Kenapa dia punya penyebab pertama? Karena terjadinya mutasi di Sumba Timur yang terlalu besar-besaran. Bapak bayangkan di bulan yang sama 2 kali mutasi. Awalnya 400 lebih, di bulan yang sama 600 lebih. Ini kan puyeng kepala. Kalau di zamannya Bapak Lukas orang dulu, di zamannya Bapak Umumnya Kuda, kita mendengar mutasi. Itu yang dimutasi hanya sebatas yang pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4. Tetapi di pemerintahan sekarang ini, yang tukang sapu, yang tukang pel juga mutasi semua. Jadi kehadiran pemerintah seolah-olah menjadi, Bukan cuma dimutasi, putus kontrak, menjadi serigala bagi rakyatnya sendiri. Ini yang tidak boleh, ini yang kita harus hapus. Setuju Pak Mama? setuju. Di masa pemerintahan Daud tidak boleh terjadi, bahwa kita harus menjamin kenyamanan ketika seseorang aparatur sipil negara itu bekerja. Contohnya, karena beda politik, dia punya suami taruh di timur, dia punya istri taruh di selatan. Nah, ini berpotensi cinlok. Apa itu cinlok? Cinta lokasi. Nah, cinta lokasi, karena setiap hari bertemu dengan istri orang, suami orang, akhirnya jatuh hati, terjadilah yang tidak diinginkan secara bersama-sama. Curhat-curhatan dulu. Makanya saya bilang di debat kemarin, kadang apa yang dipersatukan Tuhan diceraikan boleh. karena mutasi. Itu yang tidak boleh. Karena kita berbeda politik, kita mau semudah-mudah itu, segampang itu kita mutasi orang. Kehadiran Daud datang untuk menjamin kenyamanan, keamanan dari setiap penyelenggara aparatur sipil negara, ASN atau pegawai negeri sipil.
Hal yang sama juga dengan pegawai kontrak. Bahkan saya baru ketemu di Sumba Timur, pegawai P3K Bapak ikut mutasi itu. Ada saya punya keluarga dari Lewa, dia tugas lahir besar di Lewa, biasa mengajar di SD Lehau, taruh sampai di Mahu sana di Wairang. Padahal yang disebut dengan P3K itu Bapak Mama, dia direkrut, dibutuhkan di instansi itu. Jadi otomatis tidak boleh secara etikanya kita mutasi dia. Tetapi di Sumba Timur karena kita beda politik, ikut juga dimutasi. Nah, bahkan juga sekarang orang mengklaim-klaim P3K saya yang berjuang begini-begini. Padahal yang kuotanya sebenarnya hanya ratusan. Kata David Meluadu menegosiasi di pusat panah pembawa kabupaten panah pahanggi wala kabukai. Ini kadang saya punya IDMC, saya tidak ngerti yang Bapak ngomong. Sudah mulai ngerti sekarang? Papua itu negosiasi. Dia bernegosiasi di pusat sampai ribuan orang menjadi tenaga P3K. Ada dia punya bukti semua, ada dia punya dokumentasi semua. Jadi jangan sekali-sekali jangan percaya orang yang mengklaim bahwa ada di oknum tertentu yang berjuang itu barang sehingga terjadi. Supaya kita clearkan ini. Kita sebenarnya tidak perlu singgung Bapak, cuma karena sering omong ulang-ulang bahwa seolah-olah hanya satu orang yang berjuang. Kuota yang sebenarnya hanya 100-an, tapi gara-gara yang namanya seorang MW dia sampai menjadi ribuan orang. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, hal yang sama ketika kita berkampanye seperti ini, orang mulai rekam, mulai catat setiap punya percakapan. Dia dapat uang dari mana ini DMW dengan UD untuk beli ini mobil bor, ini ekstra, ini mobil jenazah. Ya jelas Bang, kita ini punya pengetahuan, kita ini punya jaringan koneksi. APBD-nya Sumba Timur itu 1 triliun 200 lebih miliar dalam setiap tahun. Belanja pegawai, bayar guru, pegawai, bidan, perawat, dokter, anggota dewan, bupati, wakil bupati itu totalnya 500 lebih miliar dalam 1 tahun. Masih sisa 700 lebih miliar. Uang dari situ sudah yang kita ambil ini. Daripada kita bikin proyek yang mubazir, lebih baik kita bangun program yang menyentuh dengan masyarakat. Setuju? Jadi kalau ada yang pertanyakan itu dia menghayal, tidak, ini bukan menghayal, tetapi ini adalah kenyataan yang akan dibuktikan Daud ketika panarapna telah ketik wana kacang baru menebang cara tekulan mautna tanggal 27 November yang akan datang. Saya terangkan tadi, Ketua Badan Anggaran DPR RI Bapak Said Abdullah. Dia tiap tahun dia memunculkan dana aspirasi dewan yang utama di Sumba Timur. Saya lihat dia punya data angkanya fantastis. Tahun lalu 8, lebih MN. 2 tahun Meluadu orang jujur jadi bupati baru lanjut. Meledak! Siap meledak? Meledak! Nah, ketika kita ngomong visi misi ini tidak ada yang dapat sama kita. Visi misinya Daud sudah yang paling menyentuh dengan kebutuhan rakyat Sumba Timur. Apakah Daud ini potensi menang di akan datang? Terlalu berpotensi Bapak. Kita pun saudara-saudara di basisnya siapa saudara perempuan ini yang laki-laki. Dorang itu totalnya itu berada di Sumba Timur 52.000. Kita potong 5.000 tidak datang di TPS. Kita potong 5.000 yang berada di nomor 1 dan nomor 3. Masih ada sisa 42.000. Saya dari Lewa Raya. Saya sendiri tunggal anak kandungnya Lewa Raya Bapak. Kenapa? Saya punya KTP lahir di Watumbelar, Kecamatan Lewa. Hanya saya yang lahir di Lewa, Bapak. Betul tidak? Betul. SD-nya saya di mana? SDM Watumbelar. Ini saya punya bapak pernah tahu desa Watumbelar. Sekolah SMP-nya saya. Ini dulu abah-abah ini ketemu terus sama saya waktu saya SMP. Saya tinggal di Papakuyuk. Karena di kampung saya belum ada SMP. Saya menumpang di situ. Saya SMP di situ. Buktinya bahwa saya ini anak kandungnya Lewa Raya. SMA saat itu tidak ada SMA Bapak di Lewa. Jadi saya tidak SMA di Lewa. Saya SMA di SMA 1 Negeri Waingapu. Bukti apa lagi yang kurang menunjukkan bahwa saya ini adalah anak kandungnya Lewa Raya. Jadi Bapak dan Mama jangan percaya berita hoax yang mengklaim Lewa Raya miliknya orang lain. Itu hanya miliknya Daud yang keluar menjadi pemenang di tanggal 27 November.
Bagaimana saudara-saudara sekalian, ini yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan visi misi yang saya taburkan per hari ini mendapat tempat yang layak di hatinya Bapak Mama untuk kita renungkan baik-baik. Kita minta petunjuk Tuhan yang Maha Kuasa sehingga terlanjaran tak kulemot tanggal betap tahu lepas tangara betepiti tahu dah tahu amaraka ama ina raka ina maka piti ya nama tawai ama na pandan jarahan kata piti ya nomor 2. Daud. paket Daud nomor 2 iya ya nama mana teulu kata nak kami nak kumanggana. Bagaimana saudara-saudara sekalian, dari paket Daud ini yang memiliki akses dan jaringan di pusat sehingga berpotensi untuk memajukan Sumba Timur lebih baik ke depan. Bahwanya orang bilang Daud itu kecil, tidak ada yang Daud itu kecil, kita juga besar Pak. Contohnya, kita juga ada orang besar juga, ada Bapak Lukas Badika Borang, itu menjadi teladan bagi kami yang membawa kami ke sana kemari untuk memenangkan paket Daud. Di usia yang paling lanjut 81 tahun, hanya di paket Daud kita temukan jurkam yang umurnya begitu. Kalau dia tidak memiliki hati untuk Sumba Timur, dia tinggal diam di rumah Bapak Mama. Hal yang sama juga, mudah-mudahan saya mendoakan kita semua, saya juga mengharapkan doanya Bapak Mama semua, supaya kami sehat walafiat, kami tetap mampu secara ilmu pengetahuan yang kami miliki untuk menyampaikan visi dan misi, memenangkan setiap hati wajib ini di Kabupaten Sumba Timur, sehingga lancar laku lemot tanggal tetap laula petengara 27 November tahun 2024 paket nama lugia nama nuwul nam kukuk lepinuat nam kukuk nanalo dalam matawai ama nam makalit yang jaramud nam panging lebih jalan untuk melorong maradana dalam matawai ama. Sekian dan terima kasih, semoga Tuhan menyertai memberkati kita menuju 27 November 2024. Selamat malam Abah, selamat datang. Om John, selamat datang. Paket Daud datang untuk memperbaiki kehidupan Sumba. Untuk itu, jangan lupa tanggal 27 kita coblos nama 2. Coblos nama 2. Daud. Meledak. Semangat begitu kayak Kak Putri. Daud. Meledak. Daud. Meledak. Daud. Meledak. Jadi sebentar, ketika sudah selesai pertemuan ini, pulanglah ke rumah masing-masing, sampaikan itu pada orang-orang rumah, pada tetangga kiri kanan, pacar lama, pacar baru, sama mantan. Silahkan disampaikan itu, bahwa paket Daud adalah yang terbaik untuk Sumba Timur. Coba nomor 2. Mari kita sama-sama kita mendengarkan lagi apa yang akan disampaikan. Ya, saya ucapkan terima kasih buat seluruh keluarga besar RT 02 Kambak Jawa untuk hadir di sini, untuk hadir dan mendengar program kerja, visi dan misi dari para calon bupati. Nah, kebetulan yang ada di sini adalah paket Daud, Bapak David Melawado dan Bapak Mudata Jawa Kori, partai yang mengusung Aikor membangun desa menata kota. Jadi kalau kita duduk di sini, kita hadir di sini, ini hal penting sebenarnya Bapak-Bapak. Ini hal penting karena 5 tahun sekali kita duduk begini, bertemu dengan calon bupati ya. Ini hal penting. Jadi bukan hal yang kita main-main, karena ini menyangkut kehidupan kita ke depan 5 tahun ke depan. Seperti itu ya. Jadi bukan kita hanya mendengar
hasil survei, kita mendengar siapa yang kuat dengan yang tidak, bukan kita mendengar siapa yang ramai dengan tidak. Betul. Betul. Kita mendengar program kerja dari calon bupati menyentuh tidak kepentingan kita masyarakat. Itu hal penting. Kenapa yang penting? Karena itu menyangkut hajat hidup kita. Saya selama negara ini mencari bahwa pemilihan kepala daerah itu 5 tahun sekali. Kalau kita anak sekolah, ini evaluasi sama dengan anak-anak terima report 6 tahun kuliah SD. Dia menilai, gurunya menilai, anak-anaknya sukses tidak, pintar tidak. Sama dengan pemimpin pilkada kali ini. Kita menilai, pemimpin-pemimpin kenapa kita pilih selama 20 tahun yang lalu. Karena ini sudah tahun ke-20 kita pilih bupati. Sudah 4 kali ya, masuk ke 5 kali. Artinya sudah masuk di tahun ke-25. Kita pilih calon bupati kita, calon pemimpin daerah. Jadi kita evaluasi. Ini evaluasi masyarakat semua. Selama ini yang kita pilih, selama 20 tahun 4 kali pemilihan langsung ini sudah menjawab tidak kebutuhan kita minimal di RT di sini gitu. Itu maksudnya kita duduk di sini. Bukan sekedar kita datang mendengar saja, tapi bukan sekedar kita ngomong-ngomong, bukan. Kita mendengar bagaimana bisa paket ini bisa menjamin kebutuhan dasar masyarakat setempat minimal di RT 03. Seperti itu. Itu intinya kita duduk di sini. Itu intinya. Bukan kita sekedar rame-rame, kita pulang. Kalau seperti itu disampaikan oleh Pak calon wakil tadi, itu program konkret, program nyata yang ada di paket Daud, dan itu sangat menyentuh orang-orang kecil. Kenapa seperti itu? Karena hanya orang kecil yang tahu kebutuhan orang kecil. Tidak ada orang besar yang tahu kebutuhan orang kecil. Betul. Benar tidak? Betul. Benar tidak? Saya bicara di sini karena mewakili Partai Gelora, Partai Gelombang Rakyat, partai yang membela kepentingan orang kecil. Kenapa? Karena kemarin hasil keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa partai-partai yang tidak memperoleh kursi DPR berhak mengajukan calon bupati. Dan hari ini Pak David dengan Pak Ibu Data hadir di tengah-tengah kita. Itulah keadilan yang kita ciptakan masyarakat, yang kita rindukan adalah keadilan. Apakah selama ini, selama 4 periode kita mengalami keadilan atau tidak? Yang menilai adalah kita semua. Kita mengevaluasi orang yang kita pilih selama ini, kebutuhan masyarakat RT sini sudah terjawab atau tidak selama 20 tahun. Selama 4 kali kita pilih TPS. Seperti itu Itu hal penting kita evaluasi. Bukan sekadar kita mendengar caci maki, bukan kita mendengar yang berkelahi di Facebook, bukan itu. Bukan kita mendengar siapa yang menang, siapa yang tiga dan angka sekian persen, bukan itu intinya. Kita bagaimana dengan hati nurani menentukan pilihan kita, bahwa sebenarnya hak kita ada amanahkan ke masyarakat. Karena apa? Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Menentukan sekali, bukan karena apa-apa. Kita salah pilih orang, salah pilih pemimpin, kita akan tertinggal 5 tahun lagi. Tunggu 5 tahun berikut baru kita bertemu dengan calon bupati siapa yang punya program yang bagus. Seperti itu Itu yang saya mau sampaikan supaya kita benar-benar masyarakat menyadari bahwa hak politik itu ada masing-masing kita. Tinggal kita menentukan pilihan kita di tanggal 27, masuk TPS, berdoa dulu, menentukan siapa calon pemimpin kita yang tepat pimpin di Sumba Timur. Seperti itu. Seperti itu. Itu harapan saya supaya kita jangan terpengaruh, karena memang kita menyadari masyarakat kita masih banyak masyarakat yang terpengaruh dengan propaganda politik. Seperti itu. Banyak yang ikut arus, banyak yang karena kumpul banyak ikut-ikutan. Bukan itu. Kita harus jadi pemilih yang cerdas, pemilih yang rasional, karena kita pilih pemimpin, dia bisa menjawab kebutuhan kita. Itu intinya pilkada. Bukan apa-apa, bukan makan-makan, bukan kita makan kue di mana, kita tidak makan nasi, bukan itu. Begitu bagaimana kita menentukan gitu nasib kita, RT kita di sini apa kebutuhan kita? Bisa tidak kita bernegosiasi dengan calon bupati, calon wakil, dia tidak akan dipilih Tuhan. Seperti itu. Itu harapan kami dari Partai Gelombang Rakyat, karena memang kemarin di legislatif ke Partai Gelombang Rakyat tidak dapat kursi, ya karena itu persaingan, karena memang kita butuh proses, semua butuh proses. Saya terus terang saya dari kemarin saya masuk dari Hanura. Tapi kenapa Partai Hanura mengusung partai lain? Tapi kenapa saya ada di sini gitu? Karena kita pilih pemimpin gitu. Kita pilih pemimpin. Kalau dari Gelombang Rakyat kita bersama-sama satu tekad, kita berdiri di tengah-tengah orang kecil. Kita bersama-sama orang kecil. Karena di lingkarannya pakai kamu semua orang kecil, tidak ada orang besar. Tidak ada orang besar, tidak ada orang kaya di situ. Semua kita orang susah. Hanya punya hati nurani untuk bagaimana bangun Sumba Timur. Hanya itu yang pakai Daud punya. Seperti itu.
kalau kita menyadari bahwa sebenarnya ini adalah momentum saat yang paling tepat kita menentukan hak kita, satu orang satu suara, karena suatu orang satu suara itu menentukan nasib kita masyarakat, nasib kita di RT 04 ini untuk 5 tahun yang akan datang, seperti itu intinya. Jadi politik itu demokrasi, jadi semua bebas menentukan pilihan, tapi benar-benar dengan nurani, benar-benar pakai dengan cara berpikir kita, dengan otak yang kita miliki, kita seleksi benar-benar calon pemimpin kita dan 3 pasangan calon ini. Siapa yang paling tepat? Siapa yang benar-benar rakyat? Siapa yang benar-benar dekat dengan rakyat? Siapa yang benar-benar terbukti gitu? Jadi bukan persoalan jumlah, seperti saya katakan tadi, bukan persoalan jumlah, bukan persoalan kalau besok pemilihan ini menang ini itu yang menang hanya 2 pasangan atau 3 pasangan yang bersaing, bukan itu. Yang menentukan adalah rakyat. Menang dengan tidak ada rakyat. Kenapa? Karena suara Tuhan adalah suara rakyat. Seperti itu. Tuhan yang menentukan siapa yang menang, bukan siapa-siapa. Bukan hasil survei yang menentukan siapa yang menang, tapi Tuhan yang menentukan di tanggal 7 nanti. Seperti itu. Itu yang saya katakan supaya kita benar-benar warga di sini RT 04, walaupun kita sedikit, harapan saya kita menyampaikan di keluarga yang tidak hadir, kita saudara, teman-teman, anak-anak muda, kita lihat pemimpin mana benar-benar bisa menjawab kebutuhan kita, mana benar pemimpin yang rendah hati. Seperti itu yang kita mau gitu. Dan kita bisa lihat yang menilai adalah kita, bukan saya, bukan kita juga ada di sini. Masing-masing kita pribadi, menilai dari 3 pasangan calon ini mana yang benar-benar menyentuh kita gitu. Dan saya yakin malam ini paket Daud paket yang tidak heboh di mana-mana, yang tidak bikin kapal di mana-mana, yang tidak bikin ribut di jalan raya. Betul. Itulah pemimpin yang cipta damai dan menciptakan ketertiban kedamaian. Seperti itu. Mungkin dari saya ini saja, Pak Wakil, kita masuk di diskusi, kita saya kembalikan Pak Ibu MC. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Jen dari Pak Gelora. Iya. Tidak ada orang bilang orang Sabu tidak bisa pimpin orang Sumba. Siapa yang bilang? Ya, para pendatang cuma mengemis makanan, tidak. Saya pendatang. Saya bekerja untuk dapat nasi, bukan meminta-minta. Jadi, ya banyak di media-media ngomongnya begitu. Tidak ada yang hidup di Sumba hanya untuk meminta-minta, membawa nasi piring ke sini ke sana, enggak. Saya jauh-jauh dari Jawa Barat ke sini, tapi jatuh cintanya ke paket Daud, bukan ke siapa-siapa. Enak dia meledak. Di mana paket Daud? Di situ aku ada dong. Jelas dong. 3 pasangan ini baik semua, tapi kita pilih yang terbaik di antara 3. Ya, penentuan hari ini penentuan untuk 5 tahun ke depan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Untuk memperbaiki Sumba Timur. Untuk itu, sebelum kita tutup, sebelum kita menuju kampung baru, saya beri kesempatan 3 pertanyaan dari Bapak Mama, dari kakak-kakak, adik-adik. Mungkin ada unek-unek dalam hati yang ingin disampaikan. Mumpung ada orangnya, silahkan bertanya. Ada? Jangan malu-malu, nanti sampai di rumah saya lupa tadi saya mau ngomong begini sama Pak Umbu. Bapak mau bicara? Apa yang Bapak ingin sampaikan? Sampaikan. Tidak ada. Coblos nomor 2 ya. Hanya coblos nomor 2 Bapak siap? Tanggal 27 coblos nomor? Bukan saya yang ngomong ya. Kalian punya janji. Bukan saya. Bapak mungkin? Bapak mau bicara? Abah mau bertanya?
Mama-mama, kakak-kakak, adik-adik, bapak mungkin tidak ada, bapak. Tidak ada bapak, semuanya malu-malu. Oh, Ingat nomor 2, khusus. Ingat. Khusus. Ingat nomor 2. Jangan malu-malu lagi. Ya. Nomor 2. Ingat. Jarinya bapak. Angkat. Jarinya mana? Angkat. Tambah lagi. Jarinya bapak. Angkat. Jari nomor 2. Ya. Hidup. Hidup. Hidup nomor 2 ya. hidup bapak, hidup nomor 2. Hidup. hidup. Ya, tidak ada bapak, mereka tidak ada yang dipertanyakan, sudah paham semua, sudah memahami sambil sebentar pulang ke rumah, sambil apa yang dipikirkan ya. Tapi tidak usah lama-lama mikirnya, tetap coblos nomor 2. Kita tadi dibuka dengan doa, otomatis kita ditutup juga dengan doa. Habis doa, saya persilakan kalau ingin berfoto bersama Bapak kita, silakan. Setelah itu baru kita berangkat ke Kampung Baru. Yang mau ikut dari sini, ayo kita sama-sama ke sana. Mari Bapak, kita tutup dalam doa. Baik, Bapak Mama, saudara diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini, di mana kampanye terbatas bersama keluarga besar tempat ini telah berjalan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan menyampaikan limpah syukur kami kepada Tuhan atas kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga acara demi acara bisa berjalan dengan baik. Dan apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak calon wakil Bupati Budata, kiranya itu menjadi bekal yang terbaik bagi masyarakat di tempat ini, sehingga ketika pada tanggal 27 nanti mereka mengambil keputusan yang tepat 5 tahun ke depan, pemimpin yang sungguh-sungguh yang datang daripada Tuhan. Terima kasih, beri hamba-Mu kekuatan dan kesehatan, seluruh tim, Tuhan memberkati mereka semua, aparat kepolisian Republik Indonesia yang mengawal, bahkan Panwas yang mengawal pemilu juga Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka bekerja dengan hati yang tulus. Terima kasih Bapak. Ampuni kami dari segala kekurangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Terima kasih Bapak Mama atas kehadirannya, atas waktunya. Terima kasih Panwascam, terima kasih para pengaman dari Kapolres Sumba Timur. Terima kasih untuk tuan rumah yang ada di sini dan terima kasih untuk seluruh warga di sini. Daud, Meledak. Daud, Daud, merdeka. Silakan yang mau berfoto, maju ayo. Musik, oke gas. Terima kasih banyak. Salam. Yang mau berfoto, mari silakan.